di langit. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Semua nikmat ini darimu ya Allah. Tetapi satu saat jamaah, daun itu tidak selalunya berada di atas. Kadang-kadang daun itu ada musim gugur, dia jatuh ke bawah. Bola itu tidak langsung terus berputar, atau roda itu berputar terus. Kadang-kadang roda itu juga ada di bawah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di acara sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah pada hari ini telah hadir bersama kita Ustadz yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Irwansyah Al-Maidani LC. Beliau ini adalah pembicara di berbagai macam kajian-kajian di perkantoran dan sangat luar biasa kiprahnya dalam dakwah. Kali ini kita akan membahas bab masalah musibah, terutama bagaimana cara kita menghadapi ataupun kemudian jika ada musibah, sikap apa sih yang harus kita lakukan? Silakan. Baik. Syukran Ustaz Sajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wa salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال أيضا في حديثه الآخر الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حم ولا هزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه Al-Bukhari wa Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini saya berada di studio didampingi oleh Ustazuna Istajib, Dr. Istajib dan kru tim. Mudah-mudahan semua pemirsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi musibah yang datang dari Allah, tema kita pada pertemuan singkat kali ini. Agama kita Islam memberikan resep yang sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini pertama kali kecuali hanya kehendak atas Allah Subhanahu wa taala. Apapun dia yang terjadi, walaupun itu sarra, hal-hal yang menggembirakan, ataupun sebaliknya, hal-hal yang tidak menyenangkan atau darah. Maka Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengatakan, memberikan kepada kita sebuah kiat. Jika ada dalam perputaran hidup ini, manakala kita dicoba oleh Allah sebuah musibah, apa yang harus kita lakukan, sikap yang apa yang harus kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari dan Muslim
Nomor hadis Bukhari 5641 dan dalam hadis Sahih Muslim 2573. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasbin." Tidaklah seorang yang beriman kepada Allah di dunia ini ditimpa dengan satu musibah, baik berupa rasa lelah atau kata Nabi wala wasabin. Wasab bermakna marad, sakit. Wala hammin atau gundah gulana. Wala huznin atau kesedihan. Wala adha atau satu penyakit. Wala ghammin atau sebuah kegelisahan. Kata Rasul, hatta syauqah, sampai dia ditimpa oleh satu duri yang menusuk anggota tubuhnya. Satu duri jamaah. Illa, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahsyat ya, obat dari Nabi. Kaffarallahu biha min khotayahu, kecuali Allah hapus kesalahan-kesalahan orang yang beriman tadi ketika ditimpa beberapa musibah tadi. Jadi musibah harus kita sikapi bagian dari kasih sayang Allah yang bisa menghilangkan dosa dan salah kita. Siapa yang tidak ada salah dan dosa dalam hidup ini? Ketika ada musibah, maka kita harus benar menyikapi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya lagi, ajaban li amril mu'min, sungguh mengherankan dan menakjubkan perkara semua urusan orang yang ada imannya. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau ditimpa, kalau diberikan Allah sarra, as-sarra bermakna hal-hal yang menggembirakan. Anaknya lulus ujian, diterima di universitas favorit, scholarship minha di Rusia, beasiswa, dipromosikan jabatannya, dapat bonus dari kantor, punya kendaraan baru, punya rumah baru, dan seterusnya yang menggembirakan. Syakar, dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak busung dada, dia tidak lupa dengan zat yang ada di langit. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, semua nikmat ini darimu ya Allah. Tetapi satu saat jamaah, daun itu tidak selalunya berada di atas. Kadang-kadang daun itu ada musim gugur, dia jatuh ke bawah. Bola itu tidak langsung terus berputar, atau roda itu berputar terus. Kadang-kadang roda itu juga ada di bawah. Wa in asabahu darra, kata Rasul di ujung hadis itu, manakala satu saat kita ditimpa, dicoba Allah dengan darra. Darra itu maknanya hal-hal yang tidak menggembirakan. Seperti satu pekan yang lalu saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur ditimpa Allah, ya diberikan cobaan Allah, yaitu zilzal, gempa. Apa sikap orang yang ada imannya? Sabar, dia bersabar, dia ambil hikmah pelajaran. Kata Rasul, fakana khairan lahu, dia mendapatkan kebaikan dari musibah. Jadi urusan orang yang beriman, kalau dia ditimpa sesuatu yang menggembirakan, dia bersyukur. Kalau ada yang tidak menyenangkan, dia sabar, dia kembalikan kepada Allah. Fakana khairan lahu, kata Rasul, itu baik baginya. Dahsyat wejangan dan sikap yang harus kita lakukan sebagaimana diterangkan Rasulullah SAW di ujung hadis itu, walaysa dzalika illa lil mu'min, itu tidak mungkin terjadi sikap itu kecuali hanya ada orang-orang yang di dalam dadanya iman kepada Allah. Sehingga closing statement saya, kembalikan kita ya kepada Al-Qur'anul Karim, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus ya wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh benar-benar dalam ayat ini Allah menggunakan dua kalimat kata penegasan, lam taukid dan nun taukid sakilah. Penegasan dua, benar-benar sungguh kami akan coba kalian. Maka cobaan itu tidak pernah lari dari kita. Kapan kita tidak dicoba? Setelah satu langkah kaki kita melangkahkan ke surga Allah, tidak ada cobaan. Nanti pun di alam barzakh kita dicoba dengan pertanyaan-pertanyaan dari Allah. Man rabbuka, masih cobaan. Wa man nabiyuka, ketika kita sudah di surga Allah tidak ada cobaan. Yang pertama kata Allah dalam ayat itu, surah Al-Baqarah 155, bisyai'in minal khawf, rasa kekhawatiran. Sunnatullah, ketentuan Allah, orang dicoba dengan kekhawatiran. Kekhawatiran ini, ketakutan itu, fisikis. Makanya Rasul mengajarkan kita obatnya. Rasul berlindung setiap pagi dan sore petang, Rasulullah baca doa ini.
Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat galau, gundah gulanau dan kesedihan. Sini yang pertama cobaan ketakutan. Minal ju', rasa kelaparan. Ya, lapar, kurang pangan dan seterusnya. Mazhab paceklik itu perputaran semua cobaan dari Allah. Wa naqsun minal amwali wal anfus, kurang jiwa. Ya, wa naqsun minal amwal, kurang daripada harta. Harta kita mungkin dicuri orang, kehilangan sesuatu, ya. Wal anfus, dan kurang jiwa anggota keluarga kita dipanggil Allah, seperti yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya, ya. Di ujung ayat itu lagi-lagi Al-Quran mengatakan, jamaah sekalian pemirsa, wa basyiris sabirin. Dahsyat Quran ini, ada musibah kemudian diberikan kata-kata berikan kabar gembira. Dahsyat. Musibah kemudian di ujung ayat itu berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Di ayat selanjutnya 156, alladzina idza asabathum musibah. Mereka itu bila Allah coba dengan musibah, apa sikap mereka? Dia berdoa. Semua dikembalikan ke Allah Ta'ala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berdoa, mereka berucap selalu, kami ini sesungguhnya milik Allah dan kami kembali kepada Allah. Hakikatnya semua di dunia ini, jamaah pemirsa, adalah titipan Allah. Seperti saudara-saudara kita yang profesinya juru parkir, dia hanya dititipi kendaraan. Begitu kita ambil lagi kendaraan, dia tidak boleh marah-marah, karena itu yang menitipi yang punya kendaraan. Demikian juga lah suami kita milik Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, istri kita milik Allah, anak kita milik Allah, harta benda kita milik Allah, rumah kita, kendaraan kita, ilmu jabatan kita milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sewaktu-waktu Allah yang mempunyai itu meminta kembali kepada beliau, kepada Allah Ta'ala, kepada zat Allah Ta'ala yang maha kuasa, kita harus ridha dan harus bersabar. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Di ujung ayat itu dahsyat sekali Al-Quran memberikan redaksi yang sangat sejuk. Mereka itulah yang mendapatkan limpahan-limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Musibah mendatangkan rahmat dan mendatangkan keberkahan. Wa ulaika humul muflihun. Ditutup ayat itu, mereka itulah yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah kalau kita sikapi dengan benar bahkan mendatangkan keberuntungan dan mendatangkan pahala bagi orang yang benar menyikapinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, jazakallahu khair Ustaz atas jangan yang sangat luar biasa bagaimana kita harus bersikap ketika terjadi musibah atau kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekali lagi sharing ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan menjadikan kita dalam dakwah menjadi sikoh dan lain sebagainya. Dan kita kembali di sesi selanjutnya, sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.